selanjutnya kita akan membahas berbagai macam arsitektur deep neural networks yang biasa digunakan untuk image segmentation. Ini adalah contoh visualisasi dari image segmentation, di mana kita memiliki sebuah input image, lalu kita ingin melakukan pemisahan objek-objek yang ada pada input image dan melabeli setiap pixel yang ada pada image ini menjadi kelas-kelas yang kita inginkan. Contohnya di pixel ini, di bagian ini kita ingin tandai sebagai buildings seperti di sini, lalu di sini ada sky, di sini ada road, di sini ada sidewalk, people, cars, dan berbagai macam kelas lainnya. Ya, nah performa dari image segmentation ini sendiri bisa kita ukur menggunakan berbagai performance measures, contohnya precision recall, ataupun kita juga bisa menggunakan dissimilarity coefficient atau DSC. Mari kita mulai dengan membahas arsitektur pertama untuk image segmentation, yaitu Fully Convolutional Layer atau FCN. Pada dasarnya, FCN ini melakukan modifikasi terhadap arsitektur CNN yang biasa digunakan untuk classification task atau image classification, di mana biasanya layer-layer terakhir dari CNN itu adalah fully connected layer dan biasa dinamakan classification layer. Nah, di FCN ini dia menghilangkan seluruh fully connected layer dan menggantinya dengan convolutional layer. Itulah sebabnya kenapa disebut fully convolutional layer. Namun yang perlu diperhatikan pada CNN adalah di sini ya kita bisa lihat kombinasi dari convolutional layer plus pooling layer menghasilkan resolusi spasial yang lebih kecil dibandingkan dengan inputnya. Ya, oleh karena itulah diperlukan sebuah strategi ataupun metode untuk mengembalikan spatial resolution yang tadinya sudah kecil karena diekstraksi menggunakan convolutional layer dan pooling layer menjadi ukuran aslinya, ya, karena kita ingin menghasilkan image semantic segmentation. Jadi kita ada korelasi dari input pixel menjadi segmentation. Ya, nah di sini untuk mengembalikan resolusi spasial yang sudah kecil, kita bisa menggunakan dua buah metode, yaitu upsampling ataupun transpose convolutional layer. Nah, kita mulai dengan membahas upsampling terlebih dahulu. Upsampling dapat dilakukan dengan mereplikasi nilai-nilai yang ada pada feature maps, atau bisa pula dilakukan dengan melakukan interpolasi. Contohnya adalah menggunakan bilinear ataupun trilinear interpolation. Jadi di sini hanya mengulang ataupun menginterpolasi nilai-nilai intensity yang ada di feature map sebelumnya. Jadi contohnya misalkan di sini kita melakukan upsampling 2 kali untuk menghasilkan spatial resolusi yang sama seperti sebelum dilakukannya downsampling dengan replikasi ataupun bilinear ataupun trilinear interpolation. Nah, ada cara lain apabila kita tidak ingin melakukan replikasi ataupun interpolasi, yaitu dengan menggunakan transpose convolutional layer, di mana feature maps dibentangkan dengan menambahkan 0 ataupun zero padding, lalu melakukan operasi convolution seperti biasa. Ya, contohnya di sini bisa kita lihat awalnya kita memiliki feature maps yang cukup kecil, yaitu 2x3, maka kita lakukan zero padding seperti ini, di mana ada zero padding 2x2 di seluruh pinggiran dari feature maps ini, plus kita bentangkan, jadi kita masukkan zero di antara feature maps aslinya. Lalu kita lakukan kita lakukan convolution operation menggunakan di sini contohnya adalah kernel 3x3 seperti biasa. Ya, jadi dengan melakukan hal seperti ini yang biasa disebut dengan transpose convolutional layer, ya, kita bisa menghasilkan output yang mana resolusinya itu lebih besar dibandingkan dengan input. Nah, yang perlu diperhatikan dari FCN ini adalah hasil segmentation-nya
terutama dari low level resolution itu sangatlah tidak presisi. Jadi contohnya kita memiliki sebuah ground truth dari image segmentation yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan kita melakukan image segmentation dari spatial resolusi yang paling kecil, jadi contohnya di sini, ya awalnya, akhirnya itu kita hanya memiliki 1x1 feature maps saja, jadi sangat kecil dibandingkan dari aslinya, misalkan di sini ada 64x64, maka kita harus melakukan interpolasi dari 1x1 ke 64x64, di mana hasilnya sangat tidak presisi. Bisa kita lihat, ya banyak sekali bagian-bagian kecil yang tidak tersegmentasi dengan baik. Nah, oleh karena itu biasanya dilakukan upsampling ataupun transpose convolutional layer dari spatial resolution yang tidak terlalu kecil. Jadi di sini misalkan adalah 2x2 dan di sini adalah 4x4. Nah, biasanya kalau misalkan kita lakukan segmentasi dari upsampling ataupun transpose convolutional layer yang lebih besar, hasil segmentasinya juga akan lebih baik. Contohnya di sini ya, kita bisa lihat hasil segmentasinya itu lebih baik dibandingkan dari spatial resolution yang lebih kecil. Jadi di sini dilakukan image segmentation dari spatial resolution yang ini, yang mana adalah 1x1, ini adalah 2x2, ya, dan ini adalah 4x4. Kita bisa lihat perbedaannya. Nah, untuk mengatasi masalah yang dimiliki oleh FCN, di mana interpolasi dari feature maps itu cukup besar, maka kita bisa melakukan apa yang disebut dengan encoding dan juga decoding feature maps secara berurutan. Hal inilah yang dilakukan oleh sebuah arsitektur deep neural network bernama U-Net. Jadi, U-Net memiliki beberapa komponen penting, yaitu encoder, di mana encoder itu adalah convolution plus max pooling, lalu decoder, ya, di mana adalah convolution plus upsampling, lalu juga ada komponen lain yang bernama dense representation dan juga skip connection. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan atau bentuk dari U-Net itu sendiri. Jadi misalkan kita memiliki sebuah input image besarnya seperti ini, lalu kita masukkan ke encoder 1 sampai ke encoder 8, di mana encoder ini masing-masing adalah dibentuk dari convolution plus max pooling. Jadi bisa kita lihat awalnya kita memiliki size resolution seperti ini, 256 kali 384. Kita lakukan convolution plus pooling, maka hasilnya adalah sebuah feature maps yang lebih kecil, ya, lebih kecil setengahnya, dan terus begitu seterusnya sampai encoder terakhir, di mana feature maps yang dihasilkan adalah 1x1. Nah, feature maps yang dihasilkan ini, 1x1 inilah yang disebut dengan dense representation, di mana dense representation ini adalah sebenarnya informasi yang paling dibutuhkan untuk melakukan image segmentation selanjutnya. Jadi, selanjutnya dari feature maps yang sangat kecil ini, 1x1 ini, kita masukkan ke decoder, ya, mulai dari 8 sampai ke 1. Ya, bisa kita lihat karena di setiap decoder ini kita memiliki convolution plus upsampling, maka size resolution-nya akan semakin meningkat sampai akhirnya di terakhir kita akan memiliki size resolution yang sama dengan input image. Selanjutnya, agar informasi asli dari input image itu juga bisa diteruskan dengan baik dan juga agar pelatihan lebih mudah dilakukan, maka bisa kita tambahkan skip connection di sini, ya, di masing-masing antara encoder dan decoder ini. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa U-Net melakukan domain mapping dari domain asal, di mana ini adalah gambar, ke domain target, yang mana adalah semantic segmentation, ya, dan dense
dense representation ini, 1x1 ini, berisi features yang terpenting yang dibutuhkan untuk melakukan semantic segmentation dari gambar asal. Nah, unit ini sendiri awalnya diusulkan untuk medical image analysis, dan lalu kemudian sampai saat ini pun unit masih menjadi standar deep neural networks yang biasa digunakan di medical image analysis. Lalu yang harus diperhatikan lagi adalah di sini ya, ada tanda kurung di sini, ini adalah jumlah dari kernel ya, jumlah dari kernel di convolution. Jadi ini juga menunjukkan jumlah dari feature maps yang dihasilkan dari encoder ini. Jadi di sini input image akan menghasilkan, input image ini kita masukkan ke encoder ini, maka akan menghasilkan 64 feature maps. Di sini akan menghasilkan 128 feature maps. Sampai seterusnya di sini akan menghasilkan 512 dense representation yang akan digunakan untuk image segmentation. Baik, demikian topik untuk image segmentation. Selanjutnya kita akan membahas image representation.